pagi dan selamat datang di podcast Tourism Industry Group. Di sini kita kedatangan 3 narasumber. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Sebelumnya perkenalkan nama masnya siapa? Nama saya Syafiq Bro. Saya Syafira Dia. Halo semuanya, nama saya Suhati. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu konflik antar pelajar, yaitu tawuran. Nah, di Indonesia kan sering kali terjadi konflik antar pelajar, yaitu tawuran. Tawuran sendiri merupakan pelanggaran demokrasi di sekolah. Di sini saya ingin menanyakan Mbaknya, bagaimana sih pendapat Mbak mengenai konflik tawuran antar pelajar? Oke, pendapat saya mengenai pelanggaran demokrasi baik yang berada di sekolah maupun di lingkungan, yaitu salah satunya itu tawuran. Menurut saya itu sangat mengganggu sekali sih, karena kan seharusnya di usia kita itu fokus belajar dan harus digiatin untuk belajar. Tapi ada salah satu individual atau golongan yang mengajak para siswa untuk melakukan pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Ya, menurut saya itu sangat mengganggu sekali sih, karena kan selain mengganggu aktivitas lingkungan, dapat mengganggu ini juga dapat mengganggu konsentrasi belajar dan merusak nama baik sekolah, seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya. Pendapat dari Mbaknya gimana nih? Jadi menurut pendapat saya juga di sini tawuran merupakan salah satu tindakan yang sangat mengganggu lingkungan sekitar maupun masyarakat. Dan tawuran sendiri pun terjadi karena adanya perasaan dendam antar golongan ataupun antar sekolah, yang dimana itu dapat berujung ke hal yang negatif, bisa berupa tawuran itu contohnya. Dan tawuran itu pun sendiri merupakan pelanggaran HAM dan demokrasi, karena tawuran sendiri pun berujung dapat mengganggu kesehatan mental bagi individual maupun bagi masyarakat, dan bisa menyebabkan seperti fisiknya bukan secara mental. Oke, baik, terima kasih ya Mbak atas pendapatnya. Yang biasanya melakukan tawuran antar pelajar tersebut yaitu siswa. Nah, bagaimana sih pendapat Masnya? Mas juga kan cowok kan? Bagaimana sih pendapat Masnya mengenai tawuran antar pelajar tersebut? Pendapat saya sendiri untuk tawuran itu dapatnya apa? Kemudian menangnya dapat apa, kalah dapat apa? Dan juga merasakan para warga yang sedang berada di jalanan ataupun di gang-gang. Jadi pendapat saya, buat apa untungnya dan dapat apa? Nah, tanggapannya untuk Mas siapa? Mas Yosep ya? Gimana? Bagaimana ketika ada teman yang mengajak untuk melakukan hal yang buruk, kayak contohnya itu tawuran? Gimana sih responnya? Saya sendiri untuk diajak ataupun dimanain oleh teman, ini ditolak karena kita mikir 2 kali dong harusnya. Ya kalau kita kena dengan orang itu, kita bakal celaka atau luka-luka, paling minimal goresan ataupun jatuh ya. Nah, yang kedua itu kayak kitanya lebih menjaga diri kita sendiri ketimbang kayak kita ngikutin pergaulan yang aneh. Cuman aneh lagi sih kalau sebetulnya kayak pergaulan yang ibaratnya cuma nyari sensasi doang. Iya, betul. Nah, bagaimana cara menolak teman tersebut? Apakah menolak nggak mau gitu, atau dengan cara gimana? Kalau yang tahu saya, kalau yang seperti itu biasanya menggunakan kayak, oh nggak bisa nih hari ini saya sibuk tadi apa kayak kegiatan ataupun apa sama jangan itu gitu ya. Dari sikap si anaknya itu emosionalnya kencang. Nah, kita yang nggak pernah emosional diajak seperti itu nggak akan tahu Terima kasih pendapatnya. Dan untuk Mbak Syafira,
bagaimana sih pendapat Mbak atau reaksi Mbak ketika melihat tawuran antar pelajar secara langsung atau di sosmed gitu? Menurut saya, kalau misalkan kita melihat aksi-aksi tawuran secara langsung maupun di media sosial, sebaiknya tuh kayak seharusnya kita tuh melaporkan kepada pihak berwajib setempat setelah kita melihat secara langsung. Dan jika kita melihat secara media sosial, ya kita hanya bisa kayak berkomentar baik, berkomentar kayak harusnya lebih meminimalisir lagi yang namanya tawuran dan lebih memperhatikan lagi sekitarnya, lingkungannya, begitupun dengan kepolisiannya yang bertugas atau menjaga lingkungan yang biasanya kerap terjadi tawuran tersebut. Dan jika kita melihat secara langsung, sebaiknya kita tuh menghindari tawuran tersebut dan apa sih namanya, tempat yang lebih aman dari tawuran-tawuran kayak gitu, karena berimbas dari tawuran tersebut ini pun bukan hanya ke pelajar yang tergolong dalam tawuran doang, tapi kan kepada lingkungan sekitarnya juga. Tentang kan gak mungkin dong tawuran tuh kayak cuma sekedar ngobrol-ngobrolan aja, kan pasti kalau tawuran kan bawa apa sih namanya kayak jam, terus kayak batu, mukul-mukulin, kan itu pun berimbas kepada lingkungan sekitarnya dong, entah motornya rusak, entah jalanannya jadi malah berantakan, macet, nah terutama. Jadi kan lebih baik kita tuh melaporkan kepada pihak berwajib supaya para polisian tuh kayak apa sih namanya, menjaga daerah tersebut dan membubarkan tawuran tersebut. Terima kasih banyak Mbak Syafira atas tanggapannya. Nah, tawuran kan merupakan pelanggaran demokrasi di sekolah. Nah, menurut pendapat kalian sebagai pelajar, bagaimana sih dampak negatif dari konflik tawuran bagi sekolah? Menurut saya, dampak negatif dari konflik tawuran pelajar itu yang pertama ya tentunya merusak nama baik sekolah, dan yang kedua itu dapat membuat reputasi siswa itu turun. Dan kita juga di luar sana tuh kalau misalkan kita terus-terusan mengadakan tawuran atau tawuran pelajar gitu, pasti kan satu sekolah itu yang kena. Nah jadi itu dari sisi publik sama sisi dalam tuh apa sih, kok sekolahnya kayak gitu, kurang ini banget tuh pendidikannya, kok ada tahun-tahun gitu didiemin aja, nggak ada pihak yang menanganinya untuk menyetop perlakuan kayak gitu. Jadi kayak menurut saya juga benar apa yang dikatakan oleh nanti reputasi sekolah bakal menurun, hancur, dan misalkan kita pun melakukan terlibat tawuran, yang tawuran kan hanya beberapa sekolah doang, tapi yang bakal akan masuk satu sekolah. Iya, tapi yang tercoreng itu namanya sekolah. Dan pasti kalau misalkan apa sih namanya, siswa itu pernah terlibat tawuran, dan itu kan pasti akan tercantum ke dalam SKCK, surat keterangan pencatatan kebaikan. Nah, di laporan itu, di catatan itu bakal tertulis bahwa siswa ini pernah melakukan tawuran, dan itu pun bisa berimbas kepada nanti masa depannya. Iya, merugikan diri sendiri juga ya. Bagaimana sih menurut kalian cara agar memotivasi teman supaya tidak terjerumus ke dalam konflik tersebut? Dengan cara mengajak teman-teman tersebut dengan main teman-teman yang lainnya, seperti kayak kumpul-kumpul di mana. Maksudnya ini dengan teman yang lainnya itu dengan teman yang memiliki kepribadian yang baik atau buruk? Ya, memiliki kepribadian baik dong. Kalau buruk sama aja kita Menjerumuskan ya. Maka dari itu buat orang-orang yang masih sering tawuran, kayak tawuran ngajak temennya, itu jangan, karena dampaknya itu bukan ke dianya atau ke temennya, tapi melainkan ke orang tuanya. Yang saya orang tuanya takut ada kenapa-napa, tiba-tiba kita kayak gini. Orang tua kan nggak tahu gimana pendapat orang tua kalian atau gimana, kan kita nggak tahu kan. Namanya orang tawuran kan udah kejadian kayak pelaku sama pelaku aja masih ada yang namanya visum zaman sekarang nih ya. Hanya main visum. Nah, buat kalian yang masih sering tawuran, janganlah, karena zaman sekarang udah sering banyak
visum. Kayak visum itu mainnya pelaku sama pelaku itu main visum, padahal seharusnya enggak. Menurut saya. Bagaimana cara memotivasi agar siswa itu tidak terjerumus gitu loh? Maksudnya. Dan menurut saya itu cara memotivasi salah satu siswa agar tidak terjerumus ke tawuran-tawuran gitu ya, salah satunya itu merangkul dengan kegiatan positif yang akan dilakukan. Contohnya itu apa ya kegiatan positifnya? Ya kayak misalkan bekerja kelompok gitu. Eskul, nah iya tuh eskul, menambah eskul atau menambah jam-jam. Nah kan kita kan pulang sekolah itu lebih awal, tapi kita menambah aktivitas setelah selesai KBM agar itu tuh tujuannya agar tidak adanya perselisihan di luar sana, itu tidak terjadinya konflik-konflik yang jelek lah, Biar pelajar tersebut itu sibuk dengan kesibukan yang positif gitu ya maksudnya. Nah misalnya nih Mas Mbak itu mempunyai teman. Nah misalnya ini ya, misalnya teman tersebut itu sudah pernah terjerumus ke dalam konflik tawuran tersebut. Nah, apakah Mas Mbak ini tetap menemani, tetap mau berteman dengan teman tersebut atau menjauhi? Buat saya sih kita bakal tetap merangkulnya ya, karena sikap tawuran yang dipur sendiri selagi dari diri kita ini bisa merubahnya dan bisa ada kemauan untuk kayak merubah, kayak kasihan sama orang tua juga buat apa tawuran, kita sebenarnya masih mau buat temannya. Tapi jika teman ini masih melakukan hal yang seperti itu, berbuat hal yang jelek, ya mungkin kita akan menjauhinya karena bisa saja kita bakal terjerumus ikut ke dalamnya, gitu, walaupun cewek ataupun cowok kan itu. Dari tawuran pun emang kebanyakannya cowok, tapi kan tidak menilai kalau cewek pun bisa ikut tawuran, bukan cuma cowok doang. Nah untuk pendapat Masnya gimana nih? Pendapat saya sendiri buat kayak yang tawuran atau apa ya? Tawuran gitu. Enggak, maksudnya gini Mas, bagaimana sih sikap Masnya untuk misalkan Mas nih punya temannya itu sudah terjerumus ke dalam konflik tawuran. Nah, apakah Masnya tetap mau berteman dengan orang tersebut atau menjauhi? Tetap berteman karena lagi itu juga bisa jadi diajak oleh temannya atau karena juga banyak pikiran salah itu, karena kan kita dari covernya doang, ini juga tahu itu seperti apa. Sedangkan dalam sisi kayak saya bisa punya teman itu bakal tetap untuk dia balik lagi ke teman kita ya. Kalau kita punya teman yang seperti itu bisa rangkul lah buat kayak jadi masuk ke dunia kayak gitu, karena zaman dulu juga sama seperti itu, tapi melainkan zaman dulu itu lebih kayak apa ya, tawuran seperti gitu ya, kayak ini deh, kayak cuma buat semacam takut doang, nggak asal cerok gitu. Kan kalau zaman sekarang kan nggak mandang dulu siapa ataupun apa. Iya betul. Sebenarnya kita tuh berteman dengan siapapun itu boleh, asalkan kita itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Iya. Nah, kita sebagai pelajar ini, bagaimana sih solusi yang tepat untuk terhindar dari hal yang buruk ya, contohnya tawuran tersebut? Solusinya itu antara lain seperti menjauhi pergaulan bebas, terus berani menolak ajakan teman yang beraura negatif, terus ya bergaul dengan teman yang positif dan memperbanyak kegiatan yang beraura positif. Seperti contohnya Contohnya seperti kita tuh pasti kan kalau makan sekolah itu ada ekstrakurikuler tuh. Nah seperti contohnya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Nah supaya menambah kegiatan-kegiatan dan menjauhi perbuatan-perbuatan negatif di luar sana. Ya gitu. Nah dari kalian bertiga ini ada nggak sih kata-kata motivasi untuk penonton yang di luar sana yang masih sering ikut tawuran? Tentunya ada dong buat kalian yang masih
terlibat dalam tawuran-tawuran kayak gitu, mending kalian stop tawuran, karena itu dapat merusak nama baik sekolah dan reputasi diri sendiri. Nah, seperti itu. Ada kata-kata lagi? Ada kata-kata nih. Kita punya kata-kata buat kalian yang ada di sana nih. Masih Stop tawuran dan jaga nama baik Alma Mater Sekolah. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita kali ini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Tentunya terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menanggapi tentang konflik antar pelajar yang tawuran. Semoga tidak ada lagi di Indonesia, tidak ada lagi kasus-kasus konflik antar pelajar tersebut, karena sudah banyak dan sudah merugikan sekali bagi diri sendiri dan bagi nama baik sekolah serta nama baik negara juga. Nah, tugas kita sebagai pelajar itu untuk berprestasi, untuk mengisi kemerdekaan. belajar dengan sungguh-sungguh karena kita pun masih Belajar. bukan Iya. waktunya lagi untuk tawuran. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Oke guys, jadi itu saja dari kami. See you and goodbye. Bye.